warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, yang terhormat Ustadz Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat beliau Ustadz Suherman MPDI, dan yang terhormat panjenengan semua pemirsa hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkannya nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bermuajah bil wujuh dalam acara rutinan tausiah online Dompet Duafa tanpa kekurangan suatu apapun. Fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kulolan panjenengan sedaya termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baiklah pemirsa hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sebelum acara dimulai, maka terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acaranya dalam acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan, disusul yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, dan yang keempat yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Suherman MPDI dengan tema kehidupan Rasul dan keluarganya. Dan sesi yang kelima yaitu tanya jawab. Yang terakhir, keenam adalah doa penutup yang akan diisi oleh panjenenganipun Ustadz Suherman MPDI. Baiklah hadirin hadiroh rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, maka marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan umul kitab. Yuriba ila wa bisama'ati Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Umi Munawaroh. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim.
Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh beliau Ibu Umi Munawaroh. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan pahalanya dengan berlipat-lipat dan kepada kita sekalian mendapatkan berkah dan barokahnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pemirsa hadirin warahmatullahi rahimahullah. Masuki acara yang ketiga yaitu sosialisasi media dompet duafa Hongkong. Baiklah teman-teman, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like fanpage Dompet Duafa Hongkong dan juga untuk subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Baiklah teman-teman, meningkat waktu untuk acara berikutnya yaitu pemberian materi oleh Ustadz Suherman MPD dengan tema kehidupan Rasul dan keluarganya. Kepada beliau Ustadz Suherman MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhal ladzi yuqridullaha qaradan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Segenap kaum muslimat wal ummahat yang berada di Hong Kong, bil khusus salam hormat dan ta'zim saya teruntuk Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Ahmad Baihaqi selaku pimpinan cabang Dompet Duafa di Hong Kong dan beserta staf teman-teman Dompet Duafa yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah Allah tetap berikan kita kekuatan, kesabaran, ikhlas, serta ridho untuk menerima takdir Allah ini dengan baik. Karena dalam kondisi pandemi yang belum juga usai, mudah-mudahan Allah masih berikan kekuatan kepada kita dan kesabaran terutama untuk menghadapi pandemi ini. Teman-teman, para ummahat wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini waktu Indonesia kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui thalabul ilm, yaitu duduk dalam majelis ilmu yang mana garansinya Allah nyatakan orang yang duduk dalam majelis ilmu itu nilai pahalanya ternyata sama dengan orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan dapatkan dari mana garansi itu dari Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli furqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi di kalangan sahabat Nabi itu enggak semuanya ikut dalam jihad perang bersama musuh-musuh Rasulullah SAW. Tapi ada sebagian di antara mereka yang justru dianjurkan oleh Rasulullah untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu, menguasai ilmu yang di luar daripada mereka belum ketahui sebelumnya. Ya, salah satu di antaranya adalah Zaid bin Sabit untuk menguasai bahasa Ibrani pada saat itu. Ya, ini membuktikan bahwa orang yang duduk dalam majelis ilmu itu derajatnya, nilai pahalanya itu sama dengan orang yang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kita bermohon, mudah-mudahan waktu yang kita gadaikan dalam rangka menuntut ilmu ini senantiasa Allah terima seluruhnya dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in tabi'in
Berikut juga orang-orang yang senantiasa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, orang-orang yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan kita pun terus bermohon kepada Allah mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan melalui lisan ini akan menjadi bentuk syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Baik para ummahat dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak sebelum kita mulai kajian untuk membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah mudah-mudahan menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara sanak famili kita, keluarga kita, sahabat kita, dan bahkan jamaah kita yang sedang sakit. Menjadi nilai pahala juga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, ya, terutama para orang tua kita, guru-guru kita, khususan dan kita khususkan kepada mereka yang sudah berjuang dan berjasa, wabil khusus kepada mereka yang sudah mendirikan atau founding father Islam ini, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin as-salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syai'un lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saya minta tolong mungkin ada yang belum di-mute, mungkin untuk mem-mute terlebih dahulu, sehingga tidak mengganggu teman-teman kita yang lainnya. Masih ada yang belum di-mute, Bu Admini barangkali? Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara buah pernikahan itu tidak lain adalah memiliki zuriat, ya, memiliki keturunan-keturunan. Walaupun memang Allah sudah nyatakan dalam Quran surat Asy-Syura, nanti kita akan dapatkan di ayat ke-49, ayat 50, ada orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang zukranan. Ya, keturunannya itu anaknya laki-laki semuanya. Au inasan, ada juga yang dikaruniakan oleh Allah, anaknya itu adalah perempuan semuanya. Atau zukranan wa inasan, ada yang bervariasi. Dia ada yang dikaruniakan oleh Allah, pasca pernikahan itu ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu dan seterusnya. Tapi ada juga yang ternyata Allah ingin menegaskan, wa ja'ala lahu aqima. Allah tidak memberikan beliau keturunan, ya, karena di ujung ayat tersebut Allah menggunakan diksi innallaha alimun hakim. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Bisa jadi ketika dititipkan keturunan justru tidak bisa memberikan hak-haknya. Sehingga kita kenal, kalau kita selalu mengenal istilah kata anak durhaka, tapi nanti kita kenal juga ada istilah kata orang tua yang durhaka. Ya, siapa itu orang tua yang durhaka? Orang tua yang tidak memberikan hak-haknya kepada anak-anaknya. Jadi hak anaknya itu tidak pernah terpenuhi. Salah satu di antaranya adalah hak anak mendapatkan nama yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, gitu. Karena tidak sedikit juga di kalangan orang tua itu ternyata ketika mereka merasa berhasil untuk mencari rezeki, namun tidak mau berbagi kepada anaknya, bahkan punya pola pikir kalau nanti anaknya itu sudah dewasa, toh dia juga tidak akan mau memberikan kepada orang tuanya. Ya, itu mindset yang sangat salah sekali karena dia tidak yakin bahwa doa dari satu kalimat doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama. Di situ ada hukum kausalitas sebetulnya. Jadi kalau ada orang tua yang senantiasa memberikan hak-haknya kepada anaknya, melakukan kewajibannya sebagai orang tua, maka nggak perlu takut. Nanti ketika dia udah usia paruh baya, maka konsekuensinya dialah yang nanti akan diberikan pengasuhan, bahkan diasuh secara langsung oleh anaknya.
Karena doa itu tidak lain adalah hukumnya hukum feedback, hukum timbal balik, hukum kausalitas. Makanya kalau ada orang tua yang dari kecilnya si anak itu nggak pernah mendapatkan hak-haknya dan orang tua tidak pernah menjalankan kewajibannya, maka jangan salah nanti doa itu pun juga akan berdampak. Kama rabbayani shaghira. Jadi kalau ada orang tua yang tipikalnya seperti itu, ketika usia paruh baya, maka konsekuensinya bisa jadi dia akan menjadi bola yang senantiasa tendang sana, tendang sini. Artinya apa? Yaudah dari anak pertama saja, nanti besok di anak kedua, besok anak ketiga gitu. Tapi kalau ada orang tua yang peduli kepada keturunannya, maka konsekuensinya doa ini pun juga berlaku. Insya Allah itu akan menjadi bahan rebutan ya bagi anak-anaknya. Dan itu ternyata waktu saya dakwah dakwah di Korea, ternyata mendapatkan banyak para orang tua ternyata ketika sudah usia lanjut justru tidak mendapatkan bakti dari si anak. Ya makanya kalau ada anak yang lahir ke dunia ini, doanya Nabi arahkan itu. Ya, doanya tidak lain adalah barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ballagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Mudah-mudahan anak ini lekas dewasa dan senantiasa orang tuanya bisa merasakan bakti dari si anak. Nah, itu salah satu di antara bagi mereka yang mendapatkan keturunan pasca pernikahan. Tapi ada juga yang ternyata tidak mendapatkan keturunan. Ya, namun ini sebelum saya masuk ke kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putra putrinya, ya saya ingin memberikan satu amalan saja sedikit karena ini merujuk kepada Al-Quran. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah menikah namun belum memiliki keturunan. Ya, sedikit saja saya tambahkan, nanti bisa merujuk kepada amalannya Nabi kita yaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam itu cuma mengamalkan 3 amalan kalau kita lihat dalam redaksi Al-Quran. Yang pertama beliau itu kan karena divonis oleh tabib dalam Quran surah ke-19 ayat 4. Inni wahanal azmu minni wa ta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syakiyah. Nabi Zakaria dalam keadaan fisik letih, rambut yang memutih, istri yang sudah menopause. Ini ukuran manusia, maka tabib mengatakan mustahil engkau akan memiliki keturunan. Tapi Nabi Zakaria tinggalkan pendapat tabib tadi, seraya hanya bermohon kepada Allah. Nanti amalannya itu ada dalam Quran surat ketiga ayat 38 sampai 39. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Fanadatsul malaika ayat 38-nya ya, Nabi Zakaria itu senantiasa hunalika da'a Zakaria rabbah. Selalu mengamalkan amalan doa. Yang pertama ini beliau lakukan. Tadi karena pendapat tabib mustahil kau akan punya keturunan karena udah usia lanjut. Istri menopause, kepalamu sudah putih, rambutmu sudah putih, bahkan mohon maaf fisikmu sudah melemah, itu mustahil akan punya keturunan. Ini ukuran manusia mengatakan. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada manusia. Dia selalu meminta kepada Allah lewat doanya. Apa lewat doa yang beliau sampaikan? Maka ayat 38 memberikan pesan doanya adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi teman-teman barangkali yang belum punya keturunan, perkuat doa ini. Duhai Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu adalah menunjuk kepada fisik yang baik. Karena Nabi Zakaria tahu kondisi udah usia lanjut, jika memiliki keturunan itu pasti akan berdampak kepada fisik. Makanya kalau kita ketemu dengan orang Arab, kemudian kita bertanya kepada beliau perihal keadaan beliau, kaifa halak ya sayyidi? Gimana kabarnya wahai Tuhan? Beliau mengatakan ana thayyib. Saya ini baik itu secara fisik. Ya. Jadi nanti orang yang fisiknya baik tapi belum tentu punya sifat baik. Orang punya sifat baik itu belum tentu punya sikap baik. Ya, nanti orang yang punya sikap baik itu belum tentu kebaikannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam nanti diikat semuanya, punya fisik baik, sifat baik, kemudian keadaan baik, ya, perilaku baik, kebaikannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kalimat apa? Dengan kalimat salih.
Jadi kalau Bapak Ibu kemudian berkunjung kepada temannya yang melahirkan, doakan anak itu cukup dengan kalimat apa? Mudah-mudahan menjadi anak yang salih atau salihah, dan selesai. Kadang kita suka memperkuat doa ya. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, masyarakatnya, bangsanya, dan sebagainya. Padahal kata soleh itu udah mencangkup semuanya. Ya, saleh itu udah mencangkup fisik baik, sifat baik, perilaku baik, kebaikannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi fisik baik itu menunjuk tidak lain bahasanya adalah thayyib. Ya, jadi kalau ada yang punya fisik baik itu adalah thayyib. Ya, tapi kalau di Indonesia justru thayyib itu yang nggak pernah pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya. Ini menunjuk Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam itu tidak pernah lepas dari doa. Yang kedua, ayat 39 yang kita akan dapatkan, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Jadi yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ternyata untuk memiliki keturunan gak hanya lewat doa saja, tapi dia harus aktualisasikan dengan ibadah. Di antara ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Makanya beliau ternyata terekam jejaknya dalam ayat ini juga melaksanakan ibadah salat. Qaimun yusolli. Qaim itu artinya berdiri tegak sempurna. Yusolli itu present tense. Itu artinya sedang menunaikan ibadah salat. Jadi ketika Nabi Zakaria sedang menunaikan ibadah salat, baru berdiri sempurna, fanadat sul malaikah. Datanglah malaikat memberikan kabar, akan datang nanti dari sulbimu wahai Zakaria, keturunanmu, yang bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yahya alaihi salatu wassalam. Masya Allah, begitu indah kalimat ini. Jadi belum sempat Nabi Zakaria ruku, belum sempat Nabi Zakaria sujud, tapi Allah udah tawarkan, kabar gembira nanti akan datang dari sulbimu, yaitu Nabi Yahya yang langsung diberikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kilas balik, Masya Allah, ini bukankah itu juga ditawarkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, kita ini ditawarkan oleh Allah saat hambaku sedang menunaikan ibadah salat, kemudian dia mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah itu menjawab dengan bahasa komunikasinya, hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini perjanjian di antara engkau wahai hambaku dengan diriku, wali abdi masalah, dan apa yang kau minta pada saat ini langsung aku ijabah. Itu ditawarkan langsung kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad ketika proses ibadah salat belum sempat ruku, belum sempat sujud, Allah udah tawarkan mau apa, kebutuhannya apa. Masya Allah. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang yang memilih untuk meninggalkan salat. Sebab kenapa? Kebutuhan kita penuhi lewat salat. Bahkan selalu saya sampaikan, sebelum kita salat inventarisir segala permohonan, permintaan, kebutuhan kita, inventarisir dulu sebelum kita sholat. Nggak cukup di situ, kita inventarisir apalagi segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sebab kenapa? Karena di situ jaminan, garansi dari Allah. Kebutuhan apa sih yang kau inginkan? Makanya nanti ketika kita minta, ya Allah, saya cuma minta ihdinas shiratal mustaqim. Nggak perlu banyak-banyak. Ya, jadi bimbing saya saja ketika hidup di dunia ini, di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak lain adalah jalan yang selalu engkau berikan nikmat, engkau ridhoi. Jadi kan hidup kalau di bumi ini, di atas dunia ini, karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semua akan mudah. Itu salah satu di antaranya. Yang ketiga, Nabi Zakaria nggak cukup mengaktualisasikan doa dan sholatnya, tapi beliau aktualisasikan doa dan sholatnya itu di satu tempat namanya qaimun yusolli fil mihrab, yaitu di satu tempat namanya mihrab. Mihrab itu pada umumnya selalu diterjemahkan di mana tempat imam sholat. Sebetulnya bukan itu, Bapak Ibu. Jadi mihrab itu adalah tempat di mana kalau kita punya rumah, satu ruangan khusus kita gunakan untuk qiyamul lail kita, tilawah kita, zikir kita, ya itu juga bisa dinamakan dengan mihrab. Jadi kalau dalam mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, itu namanya zawiyah. Tapi kalau dalam mazhabnya Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, itu namanya adalah musolah kecil. Jadi kalau kita bangun rumah, itu dianjurkan kita punya rumah. Kita punya ruangan khusus ya, yang dinamakan dengan musolah kecil. Karena disitulah nanti Nabi Zakaria selalu meminta,
lewat doanya, lewat ibadah sholatnya, maka disitulah dikabul. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ternyata Maryam binti Imran saja, Masya Allah, itu dibuat tempat oleh orang tuanya. Imran itu bukan tempat sembarangan, ya. Makanya Maryam itu luar biasa, dihadirkan guru privatnya yang bukan sembarangan orang, bahkan guru terbaik pada saat itu namanya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Di samping kamarnya dibangun oleh orang tuanya itu mihrab agar dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu tempat di mana dia connecting kepada Allah itu dinamakan dengan mihrab. Ya. Dan kita lihat sejarahnya Maryam itu luar biasa, nggak pernah keluyuran malam, nggak pernah nonton XX1 ya. Apa sebab? Ya memang belum ada. Ya. Itu salah satu di antaranya, maka menjadi wanita yang salehah. Nah, salah satu di antara buah daripada pernikahan itu tidak lain adalah seorang anak. Maka saat Nabi Muhammad SAW menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid, yang mana kemarin sudah saya sampaikan, masih ingat nggak kira-kira Bu Admini? Maharnya Nabi kepada Siti Khadijah itu berapa banyak? Nggak ingat Ustaz, kemarin Oh, saya nggak nggak ingat. ikut. Nggak Iya. ikut. Ini yang 40 onta ya? berapa Bu Tini? 40, 30. Jangan ngurang-ngurangin. Nabi itu maharnya ke Siti Khadijah. Saya katakan Siti Khadijah karena itu singkatan dari Sayyidati ya. Saya sebetulnya pengen ngomong Sayyidah Khadijah. Itu maharnya kurang lebih sekitar 20 ekor unta. Ini jangan langsung kita menilai, Nabi Muhammad orang kaya dong. Makanya banyak yang memelintirkan sejarah. Nabi Muhammad itu katakannya kaya. Nabi Muhammad itu orang kaya. Sebetulnya bukan, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan suka memelintirkan sejarah. Nabi Muhammad itu bukan orang kaya. Nabi Muhammad itu dari usia 6 tahun ditinggal ibundanya nggak punya apa-apa. Kemudian usia 8 tahun akhirnya diasuh oleh kakeknya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, kakeknya nggak punya apa-apa, hanya punya kedudukan. Karena beliau punya kedudukan yang sangat mulia di samping Ka'bah itu, kedudukan beliau itu nggak sembarangan orang. Tapi kalau secara finansial dibanding paman-pamannya Nabi yang lain, Masya Allah, itu kayaknya luar biasa. Nah, ketika wafatnya Abdul Muttalib, beliau baru diasuh oleh Sayyid Abu Thalib, paman beliau, yaitu ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu bukan orang kaya juga, itu orang miskin beliau. Masya Allah. Jadi beliau itu diasuh oleh tangan-tangan orang miskin. Maka ketika diasuh oleh Abu Thalib, Sayyid Abu Thalib, disitulah beliau jangan sampai berpatokan kepada manusia, jangan berpegang teguh kepada manusia, artinya jangan berharap penuh dengan manusia. Maka diajarkanlah di situ bagaimana cara ra'il ghanam, bagaimana cara menggembala kambing. Maka kemarin saya sampaikan, ya ada satu buku menarik itu dari mengembala kambing sehingga menjadi seorang pemimpin umat. Min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Itu ada satu buku menarik oleh ulama kita tulis. Kemudian yang kedua, diajarkan oleh Sayyid Abu Thalib itu cara berdagang. Maka kebiasaan di antara orang Quraisy itu kan selalu berdagang. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita. Mereka itu selalu berjalan, rihlatas syifa itu artinya adalah berdagang. Nah, sampai usianya mau menikah dengan Sayyidah Khadijah saja, ternyata Nabi Muhammad itu dalam keadaan ya miskin, nggak bercukupan. Ditawarkan oleh pendampingnya Khadijah, oleh asistennya Khadijah, mau nggak menikah? Saya mau menikah, tapi sementara saya belum punya apa-apa. Kalau misalkan ada seorang wanita yang ingin melamarmu, apakah engkau akan menolaknya, wahai Muhammad, kata beliau. Siapa memang wanitanya? Khadijah. Nah disitulah akhirnya, tapi saya nggak punya apa-apa, kata beliau. Nah di situ akhirnya Nabi Muhammad, dan sesuai dengan ajaran Islam, saya sampaikan, bukankah dalam surah An-Nisa dikatakan yang namanya seorang wanita, cara menghargainya itu adalah memberikan mahar dengan baik. Artinya memberikan mahar sebaik-baiknya. Nah makanya Nabi Muhammad itu memberikan maharnya kepada Sayyidah Khadijah itu kurang lebih sekitar 20 ekor unta.
Kalau di kurs rupiahkan itu bisa seharga 500 juta atau setengah miliar itu. Ya, jadi jangan langsung bernilai oh Nabi Muhammad berarti orang kaya. 20 ekor unta itu bukan dari hasil pribadi beliau saja, tapi beliau itu punya paman yang sangat cinta kepada beliau. Salah satu di antaranya adalah Abdul Uzza, Abu Lahab yang kekayaannya luar biasa, maka disedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mahar. Di sini kita bisa menilai bahwa Nabi Muhammad dengan ajaran Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi seorang wanita, makanya diberikan mahar begitu tinggi. Ya, kalau di daerah kita ternyata sebaliknya, maharnya hanya seperangkat alat sholat dan seperangkat alat mandi, sementara pestanya sampai miliar-miliar, ratusan juta. Untuk apa seperti itu? Jadi inilah salah satu di antaranya. Maka kalau di antara ibu-ibu semua, teman-teman semuanya yang punya anak laki-laki, sampaikan kepada mereka bahwa Islam sangat menghargai seorang wanita. Maka hargailah dia dengan maharnya yang setimpal. Kemudian kalau kita punya anak wanita, sampaikan. Karena Nabi juga mengajarkan, sebaik-baik wanita solehah itu adalah yang mau menerima mahar apa adanya. Ya, jadi tidak memberatkan secara mahar. Makanya sampai nanti Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan beliau berijtihad. Ya, serendah-rendahnya mahar wanita dalam pernikahan itu adalah cincin yang terbuat dari besi. Apa itu kalau cincin terbuat dari besi? Berarti baut ya, ibu-ibu. Ya, itu salah satu di antara pola pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya, karena beliau interaksi lebih kuat itu dengan cucunya. Sebab kenapa? Karena nanti dengan anak-anak beliau hanya berinteraksi dengan putri-putrinya saja. Sementara putra-putranya Allah punya kuasa, Allah punya tujuan tertentu sehingga putra beliau itu tidak sampai 2 tahun ke atas. Tidak ada satupun yang sampai usianya 2 tahun ke atas. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW kehidupannya, saya katakan ketika sudah menikah dengan Khadijah, syukur alhamdulillah, ternyata Khadijah ini beliau merupakan wanita yang subur. Maka satu perintah dari Rasulullah itu tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Kalau mau menikah itu ya cari wanita yang subur. Sebab kenapa? Kata Nabi, aku paling cinta terhadap orang yang punya banyak anak. Nah ini hati-hati. Sekarang kan lagi tren ya di luar itu tentang children free. Nggak mau punya anak gitu. Kalau udah menikah nggak punya anak. Ataupun kalau yang belum menikah nggak mau berkeluarga gitu. Bahkan 2017 saya diutus ke Thailand itu, hampir anak-anak muda itu nggak mau menikah gitu. Jarang sekali kita dapatkan ini pengakuan langsung dari anak-anak muda sana, ternyata memang tidak mau menikah. Lebih baik memelihara, mohon maaf ya, lebih baik memelihara hewan seperti halnya anjing gitu. Itu lebih lebih nyaman bagi mereka daripada mereka harus menikah. Nah ini hati-hati, paradigma yang sangat keliru sekali yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, apalagi oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi saja tadi menikah dengan seorang wanita yang subur. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Sebab nanti di lewat Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah itu, alhamdulillah ternyata Allah karuniakan kepada beliau itu kurang lebih sekitar 6 anaknya ya. Jadi ada 2 dari laki-laki, kemudian 4 dari perempuan. Sementara yang 1 lagi nanti akan dapat seorang anak laki-laki itu dari Maria Al-Qibtiyah, dari wanita Mesir yang beliau ternyata dapatkan setelah semuanya itu istrinya meninggal. Itu Maria Al-Qibtiyah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Khadijah, beliau itu masih monogami. Tapi setelah ditinggal, mohon maaf ya, ketika masih berada dengan Siti Khadijah, beliau masih monogami. Tapi ketika sudah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, beliau akhirnya mendapatkan satu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Artinya di sini poligami itu bukanlah berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau ngomong banyak
tidak mau berbicara banyak tentang poligami karena nanti saya juga diboikot takutnya di sini. Baik, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita kenal, saya mohon izin tidak menampilkan slide-nya karena keterbatasan waktu. Ada beberapa kajian yang akhirnya waktu untuk menulis slide itu agak tidak cukup waktunya, ya. Jadi mohon izin saya sampaikan secara lisan saja, mohon izin Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, syukur alhamdulillah ternyata dikaruniai sebanyak 6 anak, ya. 2 diantaranya laki-laki, kemudian 4 itu seorang wanita. Yang pertama kita mengenal yang namanya Sayyidina Al-Qasim. Yang pertama, anak pertama kali lahir dari rahimnya Sayyidah Khadijah itu namanya adalah Sayyid Al-Qasim. Ya, beliau itu lahir ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Jadi di usia 25 itu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, maka lahirlah yang namanya Qasim. Ya, Qasim ini merupakan anak sulung, anak pertama dari Rasulullah SAW. Makanya kita sering mendengar nabi itu punya nama lain, nama kunyah. Namanya adalah Abul Qasim atau Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Nah, ini banyak orang lain tidak tahu ternyata. Salah satu di antara sunnah Nabi itu adalah mengkunyahkan kepada keluarga terutama anak atau mengkunyahkan secara sifatnya. Contoh misalkan Ibu Admini punya putri namanya Fatimah, maka Ibu Admini dipanggil Ummu Fatimah. Cuma kadang terbalik di masyarakat kita. Ibu Admini punya suami namanya Abdullah, malah justru ibu mengkunyahkan kepada suami. Ini yang kadang keliru. Itu siapa? Oh, itu bapaknya Admini misalkan gitu ya. Abu Admini, itu salah. Kunyah itu adalah kepada zuriat, kepada keturunan. Kalau kemarin kita bahas masalah nasab ya. Nasab itu ke atas. Tapi kalau sekarang itu kunyah ke bawah. Kalau nasab itu bin siapa, nah itu harus kita tahu. Ya, sebab kenapa? Kalau memang mengaku sebagai keturunan Nabi, itu menjaga nasab. Orang Arab itu selalu menjaga nasab. Nggak kayak kita ini, nasabnya yang nggak jelas. Saya juga nggak jelas ini. Saya apakah keturunan Ken Arok atau Ken Dedes? Nah itu yang selalu dijaga oleh tradisi Arab ya. Nah, tapi mereka juga kadang mengkunyahkan. Kunyahnya ke siapa? Kunyahnya kalau nggak ke sifatnya, sifat dan fisik ya. Kayak contoh misalkan mengkunyahkan secara fisik. Itu kita akan dapatkan namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu paman Nabi. Ya, dikunyahkan menjadi siapa? Abu Lahab. Ya, Abu itu berarti orang yang memiliki totalitas. Ya, Lahab itu, jadi kalau ada laki-laki yang memiliki pipi kemerah-merahan, itu orang Arab suka menyebutnya Lahab. Ya, jadi kalau Abu Lahab berarti satu-satunya laki-laki yang paling tampan, ya cuma Abu Lahab, Abdul Uzza di situ. Ya, nanti jangan langsung digunakan, Ustadz suami saya pipinya kemerah-merahan, boleh nggak saya panggil Abu Lahab gitu? Hati-hati. Ya panggillah dengan panggilan yang romantis. Kalau agak hitam panggil saja, hei Hajar Aswad gitu ya. Atau panggilan yang romantis atau black sweet, walaupun hitam tapi hitamnya hitam manis. Itu salah satu di antara. Jadi mengkunyahkan nama itu kepada anaknya atau mengkunyahkan nama kepada sifatnya, karakternya. Ya, ternyata Ibu Admini ini rajin sedekah, berarti beliau disebut dengan Abu Shadiq atau Ummus Shadiq. Ya, seorang wanita yang dermawan, selalu bersedekah. Atau Ibu Umainah ini rajin memasak, masakannya enak terus, maka disebut dengan Ummu masak itu Ummu Tu'amah gitu ya. Ibu yang selalu makanan-makanannya selalu enak yang diproduksi oleh beliau. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi silakan, salah satu sunnah yang jarang orang ketahui yaitu mengkunyahkan nama. Nah, Nabi Muhammad itu dikunyahkan oleh orang-orang sekitarnya dengan nama anaknya yaitu Abul Qasim.
Makanya nanti kalau kita baca kitab Maulid ya, ada kitab Maulid Barzanji, ada kitab Maulid Ad-Dibai, itu ada ya Abul Qasim. Ya, itu ya Abul Qasim itu tidak lain adalah merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan teman-teman sekalian yang mau bersolawat menggunakan dengan kalimat-kalimat itu silakan. Sebab kenapa? Karena itu bisa jadi media tawasul buat kita. Ya, salah satu di antaranya saya selalu mengamalkan tawasul kepada Ummu Khadijah di situ. Saya ngikutin Mbah Maimun salawatnya. Ya, Sa'duna fid dunya فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Ya, itu kalimat-kalimat yang kita menjadi tawasul kepada mereka. Yang syukur alhamdulillah ternyata Mbah Maimun almarhum al-Maghfurlah ternyata karena tawasulan dengan salawat itu begitu cinta kepada Sayyidah Khadijah, begitu cinta kepada Sayyidah Fatimah. Ya, qadarullah beliau wafat dimakamkan di makam yang satu makam dengan mereka, ya, yaitu di Ma'la dengan anak-anaknya. Karena nanti Abul Qasim, ya, si Qasim ini, Sayyid Qasim ini nanti dimakamkan di Ma'la itu. Ma'la, kemudian yang ada di Madinah itu namanya Baki, itu adalah dua pemakaman yang tidak akan goncang, ibu-ibu, ketika kiamat tiba. Ya, mungkin kalau di daerah kita banyak pemakaman, itu pasti akan goncang. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan dapatkan ternyata setelah si Qasim ini meninggal, jadi Qasim ini nggak terlalu lama, jadi hanya hitungan beberapa hari saja beliau akhirnya wafat. Lahirlah kemudian Sayyidah Zainab. Zainab ini merupakan ya kalau dihitung itu putri tertua atau putri pertama yang mana lahir pada tahun ke-30 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia Nabi Muhammad 30 tahun, maka lahirlah yang namanya Sayyidah Zainab. Ya, beliau menikah dengan orang yang beda keyakinan, yaitu Abul As bin Abu Rabi. Tapi begitu cintanya dengan beliau, maka si Abul As ini nggak pernah mau menceraikan yang namanya Sayyidah Zainab. Ya, jadi saking cintanya, tapi disuruh masuk Islam juga beliau tidak mau. Ya, sampai Masya Allah, itu ketika beliau menjadi tawanan perangnya Rasulullah, ini suaminya Zainab menjadi tawanan perang beliau, kemudian diikat di masjid. Akhirnya bagaimana? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cincin kepada Zainab untuk tebus suamimu. Ya, walaupun beliau itu ternyata tidak mau masuk Islam, Abul As, tapi karena kecintaannya yang akhirnya beliau wafat ya sampai dalam keadaan tidak mau masuk Islam. Yang kemudian setelah itu bagaimana kondisi Sayyidah Zainab? Nah, kemudian Sayyidah Zainab akhirnya menikah untuk kedua kalinya dengan siapa? Dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi setelah wafatnya Fatimah Zahra pada usia 8 Hijriah ya, maka menikahlah yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Zainab. Jadi di sini kalau kita katakan di tradisi kita, masyarakat kita berarti apa? Naik keranjang gitu ya, atau naik ya istilah kata naik keranjang atau naik kasur gitu ya. Kalau ada kan ada turun ranjang, ada naik ranjang gitu. Nah, ternyata di keturunan Nabi ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tadi sudah dapat Fatimah, adik daripada Zainab, Fatimah wafat, akhirnya beliau menikah kepada kakaknya itu Sayyidah Zainab. Kemudian yang ketiga, setelah Zainab, maka lahirlah yang namanya Sayyidah Ruqayyah. Masya Allah, ini Sayyidah Ruqayyah ini lahir pada tahun ke-33 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang mana Ruqayyah ini pernah menikah dengan dengan putranya Abu Lahab, ya, namanya Utbah. Jadi ada dua putri Rasulullah yang menikah, jadi sepupu dengan sepupu hitungannya. Nanti dibolehkan dalam Islam itu, ya sepupu dengan sepupu. Tapi ada adat dalam negara kita yang tidak membolehkan itu. Saya tidak sebutkan, ya karena sangat riskan sekali. Jadi sepupu dengan sepupu itu dalam surah Al-Ahzab itu dibolehkan.
Tapi dengan catatan, ya selama di situ tidak ada keterkaitan dengan umur roda'ah. Umur roda'ah itu artinya tidak sepersusuan. Ya. Kalau sepersusuan maka tidak dibolehkan nantinya. Nah, sementara Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menikah dengan putra daripada Abu Lahab. Namanya Utbah dan Utaibah. Cuma nanti keduanya diceraikan juga oleh beliau. Karena kenapa? Karena kebencian daripada Abu Lahab itu ternyata diwarisi oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Sehingga ada satu perintah dari istrinya Abu Lahab, kau ke rumahnya si Ummu Kulsum dengan Ruqayyah, ceraikan anak-anaknya. Sebab kenapa? Karena ayahmu itu di depan umum sudah dijelek-jelekin oleh bapaknya gitu, oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya bukan dijelek-jelekin, justru Nabi Muhammad pada saat itu dijelek-jelekin. Akhirnya yang balas bukan beliau, yang balas itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu sejarahnya ketika Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah, anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, ketika engkau mau sukses dakwah, terutama harus bangun pondasi dulu dari kalangan keluargamu. Nah, makanya kalau di antara teman-teman mau dakwah, itu bikin pondasi kuat dulu di kalangan keluarga. Walaupun nanti ada di antara keluarga itu yang menerima, ada yang menolak. Itu biasa. Makanya kalau dakwah di kalangan keluarga nggak perlu banyak nasihat. Cukup banyak memberi saja. Karena kan ada tipikal keluarga yang hanya maunya minta terus gitu. Itu cukup kita berikan saja kepada mereka. Ya, jadi nggak perlu banyak nasihat. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat teguran dari Allah, anzir ashiratakal aqrabin. Hei Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nah, akhirnya karena beliau itu dapat perintah seperti itu, kebiasaan orang Arab terdahulu kalau mengumumkan sesuatu hal yang penting, itu biasanya naik ke satu tempat tertinggi. Ya, tempat tertinggi pada saat itu cuma ada 3. Ada Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi gedung parlemen Arab Saudi. Ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Nah, Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa pada saat itu. Disitulah beliau umumkan, ya sabaha. Ya, kalau kata kita bahasanya, woi, gitu, kumpul. Nah, setelah kumpul, akhirnya Nabi Muhammad mengumumkan, jika saya sampaikan sesuatu bahwa di balik bukit ini akan ada musuh yang sudah siap menyerang, apakah kalian akan percaya apa yang saya sampaikan? Akhirnya ada sebagian yang mengatakan, ma jaraina laka kadzban ya Muhammad. Kami ini nggak pernah dapatkan kau berdusta wahai Muhammad. Kami percaya, kami yakin apa yang kau sampaikan. Akhirnya pada saat itu yang ikut kumpul, Masya Allah, ini salah satu di antara tradisi orang Arab. Kalau mereka mengumumkan sesuatu hal yang penting, itu bukan hanya saja lewat, mohon maaf, naik ke tempat tertinggi. Karena pada saat itu belum ada loudspeaker. Belum ada yang namanya toa dan sebagainya. Maka dia cari tempat tertinggi. Biasanya karena itu penting, itu nggak sembarangan. Orang yang hadir itu biasanya para pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka kabilah. Dan karena saking pentingnya, itu tidak ada yang bisa absen. Kalaupun ternyata ada yang absen, itu harus diwakili. Itu salah satu di antara keunikan orang jahiliyah pada saat itu. Nah, akhirnya teknik berkomunikasi Rasulullah sampaikan, kami nggak pernah mendapatkan engkau berdusta ya Rasulullah. Kami yakin. Lalu apa solusinya? Aslim taslam, kata Nabi. Kalian masuk Islam, pasti kalian akan selamat. Pada saat itu, pamannya Abu Lahab ikut kumpul juga. Hei Muhammad, kalau kami ini masuk Islam, keuntungan buat kami ini apa kira-kira? Ya, jadi Nabi Abu Lahab itu selalu mengukur keuntungan terus. Karena beliau salah satu saudagar yang paling kaya yang bisa bertempat di Jabal Abi Qubais. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu itu dari hari pertama yang profesinya sebagai pedagang, mereka akan mencari, ya, akan berdagang sampai terkumpul hartanya itu. Nanti ketika di hari Jumat yang mereka kenal dengan istilah kata arubah, mereka itu akan menghitung harta kekayaannya. Siapa yang paling banyak harta kekayaannya maka boleh menempati Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi gedung parlemennya Saudi. Nah, disitulah yang selalu mendapat kesempatan adalah Abu Lahab. Makanya Abu Lahab bertanya, apa keuntungan buat kami kalau kami masuk Islam Muhammad? Ya, akhirnya beliau tegas mengatakan,
Tidak ada perbedaan di kalangan orang-orang apabila engkau masuk Islam, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa, kecuali takwanya. Nggak ada yang membedakan antara kulit putih, kulit hitam, orang kaya, orang miskin. Lalu di situ kesalnya Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad, lalu kami akan disamakan dengan orang-orang seperti ini, kata beliau. Sambil menunjuk kepada orang-orang miskin. Ya, akhirnya begitu bencinya, beliau ambil kerikil dan kemudian mengatakan doa. Tabban lihadzad din ya Muhammad. Binasa buat agama yang kau bawa ini wahai Muhammad. Ya. Yang kedua akhirnya begitu keselnya sama Nabi Muhammad, masa alihadza jama'atana, cuma mengumumkan hal yang tidak penting seperti ini kamu mengumpulkan kami di tempat ini. Diambil kerikil, dilemparin ke Nabi Muhammad dengan kalimat doa, tabban laka ya Muhammad. Ya, jadi ada dua doa yang diungkapkan oleh Abu Lahab pada saat itu, yaitu binasa buat agama yang kau bawa, binasa buat engkau yang membawa agama ini. Akhirnya bagaimana ibu-ibu semuanya? Allah membalas pada saat itu. Makanya tugas kita itu dalam urusan balas-membalas bukan tugas kita. Biar Allah saja yang membalas. Kita bagaimanapun sesakitnya dizalimi oleh orang, bukan tugas kita untuk membalas. Bahkan idfa billati hiya ahsan. Kata Al-Quran, kalau bisa orang yang sudah berbuat zalim kepada kita, kita perlakukan baik. Ini kadang sulit, berbicara mah mudah. Ya, tapi justru urusan masalah balas dendam itu adalah urusan Allah. Karena ayatnya jelas, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau kata guru saya, Gusti Allah mboten sare. Allah itu enggak tidur. Biar Allah yang balas urusan masalah seperti itu. Nah, makanya itulah yang akhirnya seketika dibalas oleh Allah dengan satu surat khusus namanya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, karena dapat informasi seperti itu, akhirnya dia sampaikan ke istrinya. Istrinya nanti masuk juga. Ya, karena istrinya ini, tadi Abu Lahab itu kada tipikal orang yang sangat tampan, kemudian Ummu Jamil tipikal wanita yang sangat cantik, kaya, luar biasa. Saking bencinya sama Nabi, biasanya kan wanita cantik, kaya, luar biasa, itu biasa di kalungnya ada perhiasan. Tapi ternyata ini enggak. Justru di lehernya itu ada perhiasan ya. Tapi ini enggak, ternyata di lehernya itu apa? Wamra'atuhu hammalah. Ada serabut-serabut kayu yang buat persiapan kalau dia mau mengangkut kayu bakar. Jadi setiap ada Nabi Muhammad mau ke masjid, ya beliau langsung bentangkan kayu bakar itu. Itu saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Sampai ternyata kebencian itu diwarisi oleh anak-anaknya, namanya Utbah dan Utaibah. Akhirnya Utbah itu mendapat perintah dari ayahnya, karena ayahnya itu kalah dalam medan perang, terutama perang Badar, ya. Jadi Abu Lahab itu sebetulnya orang paling kaya, tapi pengecut. Jadi kalau ada urusan perang, beliau alihkan kepada Abu Jahal. Jadi beliau itu hanya mengatakan, pokoknya kalau perang kita menang, bawa hidup-hidup Muhammad atau mati penggal kepalanya, saya akan hadiahkan 100 ekor unta merah. Masya Allah, itu kalau di kurs rupiah kan bisa triliunan itu. Ya, itu salah satu di antara Abu Lahab. Tapi beliau nggak mau ngikut perang. Akhirnya seketika pada saat selesai perang Badar karena mengalami kekalahan, nah Abu Lahab akhirnya memerintahkan kepada anaknya Utbah Utaibah, sekarang ceraikan putri-putrinya Rasulullah SAW, putri-putrinya Muhammad. Akhirnya Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum diceraikan. Pada saat itu di hadapan Rasulullah secara langsung. Dan gak cukup di situ, Utbah akhirnya mohon maaf itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Nabi Muhammad sekaligus meludahi Nabi Muhammad SAW. Disitulah akhirnya, coba kita bisa bayangkan, kita ilustrasikan. Bu Admini punya anak wanita, kemudian sudah berumah tangga dibawa oleh suaminya, tiba-tiba beliau berdua datang ke rumah, suaminya mentalak anak putri Bu Admini. Gimana kira-kira perasaan Bu Admini? Sakitnya luar biasa pasti itu. Ya. Termasuk mohon maaf Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk orang menyakiti diri dia secara personal, beliau nggak pernah membalas dendam. Tapi kalau yang disakiti keluarganya, kata beliau, itu ada ayat dalam Al-Quran. Ya, kalau ada yang menyakiti keluarga saya, justru saya lebih sakit.
Makanya pada saat itu ketika diceraikan secara langsung tanpa ada alasan yang jelas, akhirnya bagaimana? Nabi Muhammad nggak cukup dikata-katain oleh Utbah dan Utaibah, tapi juga diludahi oleh beliau. Maka Nabi Muhammad cukup membalasnya dengan doa, diangkat kedua tangannya. Allahumma sallithuma kilaban min kilabik. Ya Allah, kuasai anak ini dengan binatang-binatang buasmu. Ya akhirnya dia kembali disampaikan kepada Abu Lahab. Apa yang disampaikan Muhammad? Nabi Muhammad diam saja, nggak ada responnya. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau hanya berdoa biar kami ini dikuasai oleh binatang-binatang buas. Abu Lahab tahu ini doa pasti akan dikabul sama Allah. Maka beliau selalu memprotek anaknya. Akhirnya bagaimana? Dia buat sayembara. Anak saya ini mau melakukan ekspor-impor wilayah Taif. Jadi siapa di antara kalian yang mampu menjaga ya keselamatan anak saya akan hadiahkan. Di situ akhirnya dibuat itu sayembara buat menjaga anaknya beliau, Utbah. Ketika Utbah itu melakukan perjalanan, sudah diketahui bahwasanya itu adalah tempat yang sangat banyak binatang buasnya, tapi beliau bersinggah di sana istirahat sampai bermalam. Wallahu a'lam, akhirnya bagaimana? Hewan-hewan yang ikut, kemudian orang-orang yang ikut, seketika dilelapkan oleh Allah dan binatang buas masuk ke dalam tenda atau khaymahnya daripada si Utbah. Seketika itu juga akhirnya diterkam oleh binatang buas tadi. Nah, jadi Utbahnya meninggal, diterkam binatang buas, dapat kabar seperti itu, Abu Lahab jatuh sakit. Sakitnya ternyata nggak tanggung-tanggung, sakitnya itu kalau sekarang itu lepra ya. Lepra itu kan menular. Sampai nanti istrinya saja mau memandikan, mau memakamkan saja, itu tidak mau. Ya, itu justru menggunakan kayu dari kejauhan, kemudian jenazahnya didorong pakai kayu sampai jatuh ke bawah itu. Itu saking baunya dan saking mohon maaf tidak mau. Dokter spesialis pun pada saat itu tidak mau. Padahal beliau begitu sombongnya, saya ini orang kaya. Jangankan dokter-dokter, kata beliau. Malaikat saja yang kalau memang saya sudah divonis oleh Muhammad saya bakal masuk neraka, saya akan sogok malaikat. Gitu. Itu kalimat beliau. Nah makanya di situ dibuktikan oleh Allah di dunia, jangankan menunggu akhirat, di dunianya saja, itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu salah satu di antaranya. Ya, putri beliau bernama Sayyidah Ummu Kulsum dengan Sayyidah Ruqayyah. Yang akhirnya nanti Sayyidah Ruqayyah yaitu dan Sayyidah Ummu Kulsum itu dinikahi oleh sahabat Nabi namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya beliau mendapat gelar Zunnurain. Jadi dua sahabat Nabi yang mendapat gelar dua cahaya kebaikan karena menikahi putrinya Rasulullah dua sekaligus, namanya Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Kemudian yang kelima itu ada Sayyidah Fatimatul Zahra. Nah, Sayyidah Fatimatul Zahra ia lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Jadi ketika dia menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 2 Hijriah, Fatimah ini memiliki beberapa anak. Dari Hasan, kemudian lahirlah Hussein, kemudian Zainab, ada lagi Ummu Kulsum. Ya, namanya nggak asing-asing itu. Biasanya kan orang Arab nggak jauh-jauh dari Muhammad, Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum, ya. Dan Muhassin yang terakhir itu ya, yang meninggal saat masih kecil kalau yang Muhassin itu. Sementara Fatimah adalah orang yang paling dicintai Nabi dan bahkan dia wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi Sayyidah Fatimah itu wafat ketika Nabi Muhammad SAW menjelang 6 bulannya wafatnya itu. Jadi sempat berinteraksi secara total itu hanya kepada Fatimatul Zahra, termasuk kepada cucu-cucunya. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Hasan wal Husain. Cuma yang sangat menarik ketika Nabi Muhammad menjadi seorang kakek, kemarin saya sampaikan kan, kalau mau menjadi seorang kakek atau nenek, maka belajarlah lebih banyak kepada Sayyid Abdul Muttalib atau kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau tidak pernah memilah-memilih cucu mana yang baik, cucu mana yang bader gitu, cucu mana yang nakal. Kadang kita kan ada cucu yang nakal saja suka mengatakan, cucu saya mah nakal banget, cucu saya mah nakal banget. Akhirnya disampaikan itu merupakan doa. Sebab kenapa? Orang tua itu, orang yang sudah usia lanjut, yang ditakutkan, ini kata Nabi dalam hadis yang sahih,
ittaqis syaibah, takutlah kalian terhadap ucapan orang tua. Sebab kenapa? Lewat lisannya itu, sekali ngomong itu bagian daripada doa. Makanya Nabi Muhammad itu ketika diasuh oleh Sayyid Abdul Muttalib itu nggak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Makanya beliau mengatakan sampai Sayyid Abdul Muttalib itu punya singgasana di samping Ka'bah yang mana tidak ada satupun orang berani duduk, apalagi nggak berani mencolek, apalagi duduk. Seketika Nabi Muhammad di usia 7 tahun, justru beliau main di atas singgasana itu. Akhirnya paman-pamannya marahin, Muhammad turun, jangan main di situ. Tapi kata kakeknya apa? Biarkan saja. Saya sayang sama cucu saya ini. Itu tanda bukti bahwa ternyata kakek itu lebih cinta kepada cucunya. Kadang cintanya kakek itu melebihi daripada cinta orang tua kepada anaknya itu. Ya. Akhirnya bagaimana Nabi Muhammad dipersilakan. Wallahi kata kakeknya. Wallahi demi Allah. La ad'u ilallah. Aku akan berdoa kepada Allah. Engkau ini akan menjadi orang besar wahai Muhammad. Nah disitulah salah satu bukti bahwa orang tua itu hati-hati kalau berbicara, apalagi terutama buat anak-anak kecil. Kalau punya cucu, cucunya nakal, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, cucu saya mah bader banget, itu menjadi doa. Cucu saya mah nakal banget, itu menjadi doa. Termasuk juga Sayyidina Muhammad SAW ketika mengasuh Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Cuma yang sangat menarik dalam proses asuhan beliau, ini ada. Yang pertama adalah beliau membedakan. Kalau Sayyidina Al-Hasan, setiap kali bertemu, beliau selalu mencium di keningnya dan bibirnya. Tapi berbeda halnya dengan Sayyidina Al-Husain. Setiap Sayyidina Al-Husain bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau selalu menciumnya di lehernya itu. Sehingga Fatimah Zahra bertanya, kenapa ayah selalu membedakan antara Sayyidina Al-Hasan wal Husain ketika bertemu? Beliau tegas mengatakan, saya begitu cinta kepada Sayyidina Al-Hasan, maka saya cium keningnya, kemudian bibirnya beliau. Tapi kenapa dengan Sayyidina Al-Husain ada perbedaan? Sebab Allah sudah mengilhamkan kepadaku, proses kematian beliau itu sangat tragis nantinya. Makanya beliau cium di sekitar lehernya, karena itu membuktikan bahwa kelak nanti justru Sayyidina Al-Husain kematiannya justru dipenggal kepalanya. Nah itu salah satu di antara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga untuk mengasuh di antara kedua cucunya, ya dengan cara apa? Dengan cara adzabani Rabbi fahsana ta'dib. Artinya itu tidak lain adalah asuhan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai nanti yang terakhir, Nabi Muhammad SAW itu punya anak langsung dari jalur Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Ya, di usianya ternyata sampai 18 bulan, alhamdulillah itu Nabi Muhammad sudah menjadi seorang Rasul. Nah, tapi ketika di usia 18 bulan, ternyata Ibrahim wafat juga. Disitulah akhirnya orang-orang jahiliyah, terutama orang-orang kafir Quraisy, menghina Rasulullah SAW. Sebab kenapa? Karena yang namanya nasab itu kan lebih kuat dari laki-laki. Sehingga nanti Nabi Muhammad itu punya keturunan langsung dari laki-laki, yaitu Ibrahim. Tapi ternyata 18 bulan Allah wafatkan beliau. Yang kemudian bagaimana? Setelah itu banyak cacian, banyak hinaan di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Wah, Muhammad abtar, terputus nasabnya. Muhammad abtar, sampai teriak-teriak. Akhirnya untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW, maka diturunkanlah surat Al-Kautsar. Ya. Di ujung ayat itu menjelaskan inna syani'aka huwal abtar. Muhammad sesungguhnya mereka lah yang nanti terputus secara nasabnya. Nah makanya kita nggak pernah dapatkan nasab orang-orang jahiliyah dulu itu. Tapi ketika kita dapatkan adalah nasabnya dari keturunan Rasulullah SAW. Satu contoh saja misalkan, ada nggak di antara kita yang hidup di atas muka bumi ini nasabnya diumumkan, saya dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu adalah dari Bani Khuza'ah itu adalah keluarga yang sangat menjadi penyanding Bani Hashim ya. Jadi kalau Bani Hashim itu juara satu, Bani Khuza'ah nggak mau kelewatan, dia harus juara satu. Bani Khuza'ah ini nanti dari keturunan Abu Jahal.
Itu Bani Khuza'ah. Makanya Abu Jahal kenapa begitu benci dengan Nabi Muhammad? Karena dari baninya beliau, keturunannya beliau, merasa tersaingi. Kok nggak ada dari keturunan kami itu yang menjadi seorang Rasul, malah justru dari Bani Hashim. Makanya Abu Jahal itu begitu benci kepada Nabi Muhammad karena apa? Karena merasa kalah saing. Gitu ya. Karena dari keturunan Bani Hashim itu sudah ada yang menjadi Nabi, sementara dari kami, Bani Huza'ah tidak ada. Nah kalau kita kilas baik, tidak ada dari keturunan mereka yang akhirnya kata Allah jelas-jelas al-abtar, mereka terputus. Sementara dari keturunan Rasulullah itu masih dijaga dan dilestarikan. Bahkan ada satu lembaga yang mencatat semua nasab itu tidak lain adalah lembaga Rabithah al-Alawiyah atau Rabithatul Alawiyin. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi, yang mengaku keturunan Rasul, mengaku zuriat Rasul, itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan binnya. Bin siapa, binti siapa, bin siapa, binti siapa. Ya, sementara tadi kita sampaikan, kita ini nggak jelas binnya. Ya, tahu-tahu nanti nyambung kemana? Ke Majapahit kah atau siapa? Gitu ya. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang perlu kita kenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya bersama para putra-putrinya. Kalau kita bicara kehidupan beliau dengan istri-istrinya itu sangat romantis sekali, ibu-ibu. Namun saya tidak mau berbicara secara panjang terkait istri-istrinya. Cukup satu contoh saja, misalkan ya sebelum penutup, Nabi Muhammad itu selalu dicemburui oleh Sayyidah Aisyah. Ya, jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu punya tipikal wanita pencemburu. Ya, wajar ya, karena masih muda sekali. Itu selalu dicemburui oleh siapa? Oleh Saudah. Jadi seorang wanita tua. Jadi Saudah itu merupakan kebiasaan beliau kalau Nabi setiap pagi selalu disuguhkan madu. Ya, akhirnya ketika disuguhkan madu setiap pagi, Nabi tahu kalau gerak-gerik Aisyah itu memantau dari kejauhan. Jadi mengintip gitu ya dari kejauhan. Akhirnya pernah suatu ketika diketahui oleh Rasulullah, "Ta'ali huna ya Aisyah," katanya. "Sini ikut makan, ikut minum madu bareng," kata beliau. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, malah justru lari beliau karena udah ketahuan. Akhirnya pada saat itu Nabi ngejar beliau, slow motion gitu ya. Dikejar sama Nabi. Akhirnya bagaimana? Nabi Muhammad disuruh pilih oleh Aisyah. Kau pilih mana? Sekiranya engkau punya tanah yang ladang yang belum kau sirami dengan ladang yang kau sudah sirami. Oh, ini maksudnya tahu beliau. Saya tahu bahwasanya ini disuruh memilih Aisyah terlebih dahulu. Saya lebih paham, saya harus memilih ladang yang belum pernah saya sirami. Akhirnya beliau, Masya Allah, begitu romantisnya berjalan bergandengan tangan seperti ini. Ya sampai tiba di rumahnya, ya akhirnya Aisyah radhiyallahu anha kecemburuannya akhirnya hilang. Karena apa? Itulah salah satu di antara trik Nabi ketika istrinya sudah mulai marah gitu, emosi, maka beliau pandai untuk menarik hatinya kembali. Ya, apalagi Sayyidah Aisyah itu adalah wanita tipikal yang sangat pencemburu sekali. Ya, sampai dulu pernah mau buat adonan kue, adonannya kemudian dilemparin ke Sayyidah Saudah itu. Akhirnya Sayyidah Saudah itu melirik Nabi, gimana nih, balas nggak nih? Akhirnya bagaimana? Ya sudah, akhirnya tuh adonan dibuat lagi oleh Sayyidah Saudah, kemudian dilemparin lagi ke Aisyah. Akhirnya mereka berdua main lempar-lemparan adonan tepung itu. Rumah Nabi berantakan. Datang ketika saat itu adalah Umar bin Khattab, diketok pintunya, "Assalamualaikum." Itu kedua istrinya, beliau langsung masuk ke dalam. Akhirnya ditanya, "Siapa yang bikin berantakan rumahmu ini ya Rasulullah?" Rasul cuma menjawab, "Tuh orang yang di dalam," katanya. Akhirnya diketuk, "Kenapa kalian membuat berantakan rumah Nabi?" Apa kata Sayyidah Aisyah? "Hei Umar," gitu, "Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak marah. Kenapa engkau marah?" Itu salah satu di antara tips dan triknya ya seorang pemimpin rumah tangga ketika menenangi istri-istrinya yang sedang cemburu, ketika menenangi istri-istrinya yang sedang marah. Itu masih banyak lagi kisah-kisahnya, Masya Allah, sangat luar biasa. Inilah makanya Rasulullah SAW itu bukan hanya menjadi qudwah, contoh dalam setiap aspek kehidupan, tapi juga menjadi qudwah bagi mereka para suami, tapi menjadi contoh juga bagi mereka para orang tua yang sudah usia lanjut.
Ya, mungkin barangkali ini yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya, dan saya kembalikan kepada Bu Admini. Silakan. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Suherman MPD yang telah memberikan tausiahnya, yaitu dengan tema kehidupan Rasulullah dan keluarganya. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memetik dari segi kebaikannya dan mengamalkannya di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Amin. Menginjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada hadirin pemirsa, kepada hadirin yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Admini. Ustadz Suherman, saya ingin bertanya mengenai saya pernah mendengar sebuah hadis. Ini sahih atau enggak? Katanya itu seorang wanita yang ikhlas di madu itu nanti di akhirat itu seperti mendapat payung di akhirat itu seperti mendapat payung yang bakal melindungi dia dari teriknya panasnya api neraka gitu, Ustadz. Itu benar atau tidak ya? Terus kalau wanita itu pencemburu, apakah dia itu tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan payung itu, Ustadz? Terima kasih. Ya, baik, Masya Allah. Pertanyaannya sangat menarik sekali ini. Terkait masalah hadis sahih atau tidak gitu ya. Jadi yang perlu dilihat tidak lain adalah substansi dari redaksi tersebut. Ya, yang perlu kita ketahui lagi adalah asbabul wurud. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Jadi jangan kalau saya katakan ini hadis sahih, kemudian langsung diaplikasikan begitu, tidak. Sebab kenapa? Karena dalam hadis itu ad-dalil laisa bimadlul. Tidak semuanya hadis itu menjadi dalil dalam kehidupan. Ya. Kemudian yang kedua, secara kesimpulan saja, wanita buat masuk surga itu, untuk mendapat naungan surga, itu sangat mudah. Enggak harus, mohon maaf ya, tersakiti dengan cara seperti itu. Jadi saya bukan berarti pro juga kepada ibu-ibu, membela ibu-ibu, tidak. Tapi nanti ada satu substansi yang memang, mohon maaf lagi-lagi, sampai proses taatnya seorang wanita itu sampai Nabi mengatakan, laula amuro gitu ya, andaikan dibolehkan aku memerintahkan kepada seseorang itu untuk sujud kepada orang, maka akan aku perintahkan seorang wanita itu akan bersujud kepada laki-laki. Artinya apa? Kepada suaminya. Cuma kan dalam konteks sujud ini tidak dibolehkan. Ya, akhirnya artinya proses ketaatan di situ yang kita lihat ya. Proses taatnya seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya itu sampai pada ranah seperti itu. Tapi dengan catatan, selama suaminya itu tidak lain adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia bermaksiat, ajaran-ajarannya bermaksiat, maka Nabi menegaskan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jangan jangan taat kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sekalipun itu adalah bagian daripada suami. Ya, termasuk sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para ummul mukminin. Mohon maaf, itu para sahabat-sahabat Nabi, ada istrinya juga. Kemudian ada lagi Ummul Aiman, ya, ketika berbicara masalah
tuan rumahnya atau tuan bosnya itu adalah orang-orang non-muslim, sementara beliau itu adalah sebagai budak, bagaimana respon beliau? Ya, selama ada kemaksiatan maka tidak dibolehkan. Itu terkait masalah urusan taat ya. Namun terkait tadi apa yang disampaikan, itu kedudukan hadisnya itu tidak lain adalah di bawah Sahih Hasan. Ya, jadi Hasan silakan ada yang mau mengamalkannya atau tidak. Tapi untuk wanita sangat mudah untuk masuk surga bukan dengan cara seperti itu. Tadi saya katakan masih banyak cara. Salah satu diantaranya idza shamatil mar'atu khamsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha. Seorang istri itu bisa menjaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahroha. Kemudian dia menjaga ibadah puasanya. Wa hafizat farjaha. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Ya, wa ata'at zaujaha. Kemudian dia taat kepada suaminya. 4 itu saja itu udah menjadi kunci surga. Ya, jadi nggak harus dengan cara model ridho dan tidak ridho. Saya yakin yang mengalami hal demikian belum tentu ridho. Ya, saya yakin yang mengalami hal demikian belum tentu, mohon maaf, ikhlas. Mungkin ikhlas itu secara lisan, tapi ikhlas secara pengertian, secara istilahi itu tidak pernah terlakukan. Contoh misalkan ikhlas secara istilahi itu kayak misalkan Bu Ainul masukin uang ke kotak amal, itu biasanya kan beraneka ragam. Ada yang dengan cara rapet banget gitu ya. Saking rapetnya ternyata bunyi juga tuh kotak amal. Tapi dia mengatakan, saya memasukkan uang ke dalam kotak amal, kenapa? Dengan cara menutupi, biar tidak dilihat kanan kiri saya katanya. Itu belum ikhlas. Ya. Ikhlas itu adalah laisa lil maqami asy-syakhsiyah. Jadi nggak perlu ngikutin ucapan-ucapan atau embel-embel yang lainnya. Saya masukin mau caranya model menutupi atau dengan cara terbuka, yang penting saya masukin selesai. Atau satu contoh misalkan, ada event tertentu di majelis taklim, kemudian ada donatur, list donatur, si fulan 300.000, fulan 400.000, fulan, misalkan giliran dia mau 500.000. Gimana, ditulis enggak Mbak Yu? Jangan. Kenapa? Takut nanti diumumkan di depan orang banyak. Itu belum ikhlas namanya. Ya, jadi ikhlas itu memberi selesai. Jadi melakukan udah selesai. Jadi nggak ada lagi embel-embel. Ketika dia sudah ungkit-ungkit lagi, itu namanya belum ikhlas. Saya yakin rumah tangga yang seperti itu biasanya, mohon maaf, ada lagi masalah pengungkitan. Sementara Nabi Muhammad SAW lagi-lagi kenapa melakukan hal demikian, itu karena mengangkat harkat martabat seorang wanita, karena pada saat itu buktinya apa? Anak-anak perempuannya bisa tumbuh menjadi dewasa, membuktikan bahwa jahiliyah dulu yang mengatakan bahwa yang punya anak perempuan itu pasti dia akan menjadi orang yang rendah. Dan bahkan nggak tanggung-tanggung, anak perempuan mereka itu rata-rata dikubur hidup-hidup di masa kecilnya. Salah satu diantaranya adalah Umar ibn Khattab yang dulu masa jahiliyahnya. Beliau mengatakan, saya pernah mengubur putri saya secara hidup-hidup. Itu salah satu diantaranya. Nah, maka kembali kepada tadi redaksinya. Jadi nggak harus masuk surga itu dengan cara demikian. Kalau memang belum ikhlas, belum ridho, karena untuk mencapai keikhlasan dan keridhoan itu sangat sulit. Ya, yang pasti kenapa? Karena ada timbul cemburu, ya termasuk diantara Rasulullah. Istrinya itu kan banyak. Ada di antara mereka yang cemburu. Salah satu di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kemana-mana Nabi itu selalu itu dicemburui. Mau kemana? Ditanya dulu. Bahkan bahasa yang keluar, mohon maaf ya. Mungkin kalau bahasa saya, sepanjang jalan Cililitan banyak warung pojok. Abang keluar mata jelalatan, pulang ayo tonjok gitu. Itu salah satu di antaranya. Maka wajarlah di antara kalangan mukminin, salah satu di antara yang paling pencemburu itu tidak lain adalah Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab Bu Ainul, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan demikian untuk Ukti Ainul Hidayah atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik semua ilmunya dan kebaikannya. Dan tibalah saatnya, mungkin sudah selesai ya Ustaz, karena waktunya sudah jadi sudah ditutup, tidak ada pertanyaan berikutnya lagi karena waktunya sudah tepat pukul 4 ya.
4 menit lagi. Akan menyikat waktu, kalau begitu kita sampailah di acara yang terakhir, yaitu doa penutup kepada panjenengan Ustadz Suherman. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Terima kasih Bu Admini. Ini sebetulnya bukan karena tidak ada pertanyaan lagi, tapi karena teman-teman mau mengaplikasikan Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jika memang sudah datang keterangan yang jelas, maka jangan banyak tanya lagi. Ya, itu salah satu di antaranya. Tadi saya sampaikan, mungkin sudah banyak yang jelas, jadi nggak perlu ditanyakan. Insya Allah teman-teman sudah mengaplikasikan satu ayat tadi, itu menjadi bekal utama. Baik, sebagai penutup, sama-sama kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada kesempatan sore ini, Allah senantiasa bimbing kita dengan bimbingan yang terbaik, memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semuanya untuk ikhlas dan ridho menerima setiap takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Mohon diaminkan dengan amin yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antal ghaffar. Duhai Allah zat yang maha pengampun. Kami hadir dan barangkali di antara kami yang hadir dengan membawa berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukan, serta dosa-dosa yang luput dari itu semuanya. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, dosa orang-orang yang telah menjadi tanggung jawab kami, dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma antar rahmanir rahim, duhai Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkan kasih sayangmu kepada kami selaku orang tua, sehingga kami dapat mendidik putra-putri kami dengan penuh rasa kasih sayang. Limpahkan kasih sayangmu pula kepada putra-putri kami, sehingga mereka dapat mencintai kami selaku orang tuanya dengan penuh rasa kasih sayang. Allahumma antal muwahhid, Tuhai Allah zat yang maha pemersatu. Jadikan media online, majelis taklim ini sebagai pemersatu di antara kami. Pemersatu, kau satukan dengan bingkai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah di antara kami. Ya Allah, mampukan kami terus untuk berzikir dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Engkau zat yang maha mendengar, kabulkanlah segala permohonan dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Da'wahum wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta ke Rawabugel ingin hati terus berkata, tapi apalah daya, dengkul kita sudah pada pegel. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.